pindah ke tengah, jadi nanti bisa center. Ayo yang sebelah pojok sana pindah ke tengah, jadi baris kanan dan kirinya biar dikosongin aja. Oke, sama darah. Bas. Selamat pagi anak-anak. Iya. Hari ini tante itu mau menyampaikan ya. Oh ini masih belum salah. Close with God anak-anak ya. Artinya dekat dengan Tuhan. Siapa anak-anak yang kepengen dekat dengan Tuhan? Angkat tangan. Saya semua ya. Semua kepengen dekat dengan Tuhan ya. Nah anak-anak ya. Nah katanya mau cerita tentang pertama kali. Kalau kita buka Alkitab, yang pertama itu apa? Kitab apa? Kejadian. Ceritanya tentang siapa? Adam sama Hawa anak-anak ya. Nah kita ini diciptakan serupa dengan Allah, anak-anak. Nah pada mulanya Tuhan itu menciptakan Adam. Adam itu diciptakan Tuhan waktu bikin Adam. Tuhan itu lihat kaca atau lihat air gitu anak-anak ya. Diciptakan kita ini persis dengan serupa dengan gambarnya siapa? Gambarnya Tuhan ya. Gambarnya Tuhan. Jadi anak-anak ada yang insecure? Siapa yang pernah insecure anak-anak? Takut gitu, insecure. Siapa yang pernah? Oh pernah ya. Nah, tidak boleh anak-anak ya. Karena kita ini diciptakan serupa dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi sempurna atau tidak sempurna? Sempurna ya, sempurna. Diciptakan serupa dengan Allah. Nah ini anak-anak ya. Gambarnya. Slide-nya kok belum dilanjutkan. Lanjut lagi. Nah ini anak-anak Adam sama Hawa. Nah Tuhan itu anak-anak ya, pada waktu menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu sering loh anak-anak kangen sama Adam dan Hawa. Di Alkitab ditulis pada suatu hari yang sejuk Allah itu kangen. Nah ini ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan pada nah Tuhan itu pada waktu kayak habis hujan gitu ya, Tuhan itu kadang-kadang bisa kangen sama anaknya ya. Tapi hubungan Allah sama manusia yang bagus ini, Tuhan sama Adam Hawa kan hubungannya kan erat kan. Itu ada yang iri ya. Siapa yang iri? Siapa? Iblis. Ternyata anak-anak ya, Adam Hawa sama Tuhan ini kan itu kan hubungannya mesra ya anak-anak ya. Tapi ternyata ada yang iri, yaitu iblis. Lihat Tuhan sama Adam Hawa kok sayang-sayangan, happy terus, sayang-sayangan. Ternyata iblis iri anak-anak. Iblis iri. Dia melihat, loh kok enak Adam sama Hawa sama Tuhan. Terus Adam sama Hawa ini dikasih segala-galanya, dikasih taman Eden yang indah, ada pohon-pohonnya itu anak-anak ya, ada pohonnya, ada mataharinya, ada semuanya ada di taman Eden. Tapi ternyata ada yang iri, yaitu iblis. Iblisnya kepengen apa anak-anak? Kepengen apa? Kepengen membuat manusia sama Tuhan apa? Divorce anak-anak ya, broken heart. Iblisnya kepengen manusia
manusia sama Tuhannya apa? Berpisah anak-anak ya. Iblisnya kemudian lanjut. Nah lanjut lagi. Nah iblisnya kepengen manusia sama Tuhan berpisah anak-anak ya. Ayo kita baca dalam Yesaya 59 ayat 2. Ayo baca anak-anak. Iya, pintar anak-anak ya. Yang memisahkan itu apa anak-anak ya? Dosa anak-anak ya. Akhirnya manusia sama Tuhan yang aslinya love-lovean, enak sayang-sayangan, manusia yang happy-happy di Taman Eden, dikasihi semuanya. Akhirnya manusia sama Tuhan harus berpisah. Pada waktu berpisah yang sedih siapa? Adam sama Hawa sedih karena harus keluar. Tuhannya sedih nggak? Sedih anak-anak. Tuhannya apa? Broken heart, patah hati juga sama Adam sama Hawa. Akhirnya mereka harus berpisah anak-anak ya. Manusia sama Tuhannya akhirnya berpisah anak-anak ya. Dulunya jadi satu happy ya. Sekarang berpisah. Nah, lanjut. Nah, karena Tuhannya masih sayang sama manusia, masih tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Siapa cinta pertamanya Tuhan? Siapa? Adam, yaitu manusia, anak-anak ya. Cinta pertamanya Tuhan tidak bisa melupakan manusia. Karena itu, kabar gembiranya manusia sama Tuhannya bisa kembali ya anak-anak ya. Dengan apa? Allah menebus dosa kita lewat siapa? Tuhan Yesus. Nah, lanjut. Nah, anak-anak, lanjut. Nah, ini ada satu kisah anak-anak ya tentang Barabas. Siapa yang tahu Barabas? Siapa Barabas itu? Siapa? Orang baik ya, benar ya? Orang baik, orang jahat. Oh pinter anak-anak ya, orang jahat bener. Nah, Barabas, anak-anak, hari ini tuh hari apa anak-anak? Jumat Agung. Harinya apa? Nah, gambarnya yang salib 3 itu loh anak-anak. Ya, Tuhan Yesus disalib. 3 salib itu anak-anak ya. Seharusnya hari ini tuh bukan hari kematiannya Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya hari ini tuh hari kematiannya Barabas anak-anak. Hari kematiannya Barabas, salib yang disiapkan itu semestinya 3 ya kan, penjahatnya 2 di tengah 1 kan. Itu semestinya yang di tengah ini itu bukan Tuhan Yesus semestinya. Karena Tuhan Yesus ditangkapnya mendadak malam-malam anak-anak ya. Tapi hari itu yang sudah direncanakan di agenda untuk disidang sama Pilatus itu adalah Barabas ya. Sebelumnya. Nah, ini dibaca Lukas 23 ayat 25 dibaca. Nah, Barabas ini anak-anak ya, pada hari Jumat itu ya 2000 tahun yang lalu, Barabas ini sudah siap anak-anak ya. Sudah siap. Barabas ini seorang apa tadi? Pembunuh sama pemberontak. Itu layak disalib apa enggak? Harusnya disalib ya, yang itu ya. Yang pembunuh sama pemberontak harusnya yang dihukum siapa? Dia kan? Ya. Barabas itu sudah siap anak-anak ya. Sudah siap untuk disalibkan. Sudah siap untuk dihakimi. Barabas ini juga bengong anak-anak. Duh, kok ada orang dibawa disuruh menghakimi, terus Barabasnya sampai tuh, mungkin Barabasnya di sini dia heran loh. Yang dihakimi ini siapa? Harusnya kan saya yang mau dihukum. Lah kok ini moro-moro ada orang datang ini dipukuli Tuhan Yesus ini. Lalu Tuhan Yesus yang duduk di tempatnya yang penghukuman itu. Terus semua orang itu menuduh
diapakan? Dihukum, disalibkan. Orang-orang banyak anak-anak ya yang datang itu semua bilang gini, salibkan dia, ini bebaskan Barabas, ini loh, salibkan dia, bebaskan Barabas. Nah Barabas ini bingung jugaan, loh aku kok nggak jadi dihukum ya, kok yang dihukum kok, nah kok ada orang moro-moro yang datang ini malam-malam ini datang, salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan dia, bebaskan Barabas. Kira-kira Barabas, terus kemudian Yesus yang dihukum. Jadi salibnya 3, yang tengah ini mestinya punya Barabas, digantikan, dijadikan siapa? Punyanya siapa? Tuhan Yesus. Kira-kira kalau kalian Barabas ini bingung apa enggak anak-anak? Bingung dia. Loh, harusnya kan dia yang dihukum, dia yang pembunuh sama pemberontak. Tapi ternyata yang dihukum adalah Yesus, anak-anak ya. Yesus jadi orang pertama yang ditebus ini ya. Itu Barabas ini anak-anak ya. Barabas itu siapa? Dalam itu ya kata kiasannya. Lanjut. Nah, Barabas itu adalah kita anak-anak ya. Seharusnya yang layak dihukum itu siapa? Manusia yang bersalah berdosa anak-anak ya. Bukan Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus yang baik, menyembuhkan orang, nolong orang di mana-mana, selalu nolong orang, selalu mendoakan, ngasih makan. Seharusnya layakkah Tuhan Yesus disalib? Seharusnya yang harusnya disalib adalah yang jahat ini seharusnya. Tapi Tuhan Yesus malah menggantikan yang jahat ini, sehingga yang jahat ini bebas anak-anak ya. Nah anak-anak, nah ini ya, Allah menjadi manusia lewat Tuhan Yesus. Kita mau baca yuk, Filipi 2 ayat 8. Dan dasar sebagai manusia ia telah memberikan dirinya dan taat sampai mati. Nah, Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dia mau untuk disalib, untuk menderita, untuk menggantikan dosa-dosanya siapa? Dosa-dosanya kita, anak-anak ya. Nah, ini anak-anak ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus disalib, menanggung dosa. Salib itu nggak ringan dong anak-anak. Berat apa ringan? Tuhan Yesus kemudian yang disalib. Mungkin Barabas dari jauh juga melihat, aduh harusnya aku itu. Dia melihat Tuhan Yesus memikul salibnya anak-anak ya, sampai ke Golgota, sampai dia mati di atas kayu salib ya anak-anak ya. Itu suatu penderitaan, suatu bentuk apa? Cintanya Tuhan kepada manusia, kepada kita anak-anak ya. Seharusnya yang jahat yang mati. Kalau di film-film yang jahat harusnya yang mati kan ya, tembak mati gitu ya. Yang baik harusnya menang. Ini kasihan anak-anak ya, malah berkorban. Lanjut. Yesus yang disalib. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalib, anak-anak terjadi apa? Loh, barusan ini ada gempa bumi ya kapan hari ya? Iya. Kalian merasakan gempa bumi? Kamu senang apa takut? Goyang-goyang apa? Takut. Kamu senang apa takut? Nah, waktu gempa di sekolah, anak-anak ya. Ini anak-anak pada waktu Tuhan Yesus mati, ya. Mereka semua anak-anak ya, yang datang pada waktu Tuhan Yesus disalib itu kira-kira banyak apa sedikit? Banyak. Karena apa? Belum Tuhan Yesus menyembuhkan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit banyak. Pasti semua orang itu kepengen lihat, Yesus disalib. Kira-kira Yesus ini bisa mati apa enggak? Kira-kira Yesus ini
dari seluruh Yerusalem atau daerah tempatnya sekitarnya Tuhan Yesus, pasti semuanya banyak yang datang kepingin menonton anak-anak ya, menonton Tuhan Yesus disalib. Banyak kan? Anak-anak. Nah, semua kepingin menonton. Kira-kira Tuhan Yesus ini bisa mati apa enggak? Kok biasanya perkasa, didoano sembuh semua. Kira-kira bisa mati enggak? Mereka mau melihat ya. Tapi ternyata pada waktu Tuhan Yesus disalib jam 12 siang, tapi kan belum mati ya. Meninggalnya itu jam 3, kira-kira jam 3 gitu ya, jam 3 sore. Begitu meninggal, anak-anak, terjadi apa? Gempa bumi. Anak-anak, gempa bumi. Tante enggak tahu ya, gempa buminya ini berapa skala Richter, enggak tahu. Kalau sekarang kan ditulis ya, kemarin 6. Goyangnya seberapa kemarin? Paling gini-gini ya, goyang-goyang gini. Kalau gempanya Tuhan Yesus, nih baca, ayo dibaca Matius 27 ayat 51, dibaca. Tiba-tiba tirai yang tergantung pada pintu ruang kudus di dalam rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawah menjadi dua bagian. Lalu terjadilah gempa bumi. Batu-batu bergerak terbelah. Tuh anak, gunungnya sampai terbelah. Kira-kira ini gempa buminya itu temen apa gempa bumi kayak kemarin? Lebih temen anak-anak ya. Sampai ambruk-ambruk, sampai kuburannya bisa pecah. Terus sampai apa ini? Gunungnya terbelah, anak-anak. Gunung batu sampai bisa terbelah, anak-anak. Itu kira-kira gempa buminya lebih temen enggak dari kemarin gempa buminya? Lebih temen anak-anak ya. Gempa bumi temen. Orang semua yang nonton itu banyak, itu takut apa enggak anak-anak? Takut semua ya. Wong kita yang kemarin aja tanda gempa bumi di depan rumah itu loh. Semua kan lari ke depan rumah kan, nggak boleh di dalam bangunan kan. Itu orang-orang di dalam sana itu berdoa semua di luar itu. Pakai agama yang lain, ada yang Tuhan tolong kemarin ya. Nah ini gempa bumi pada waktu Tuhan Yesus disalib ini anak-anak ya, ini jauh lebih besar. Lalu sampai kepala orang-orang semua yang menyalibkan Tuhan, orang-orang yang menonton, mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Mereka kemudian bersyukur dan mengaku kalau Yesus itu adalah anak Allah, adalah Tuhan. Semua mengaku karena mereka juga ketakutan ya, karena gempa bumi tadi. Nah, anak-anak lanjut. Nah ini ya anak-anak ya. Ini salibnya Tuhan Yesus. Ya. Yang tengah itu seharusnya siapa? Siapa? Barabas. Seharusnya kita nih ya, Barabas ini yang jahat itu seharusnya. Tapi Tuhan Yesus yang menggantikan anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana kalau kita terlanjur berbuat dosa? Gimana? Dari dulu aku sudah terlanjur jadi anak itu, anak yang jelek, sudah terlanjur bed terus di rumah, sudah sering marah-marah, males. Bagaimana anak-anak? Nah yuk dibaca Wahyu 2 ayat 4. Nah, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. nah, Demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil bagianmu dari tempatnya. Dan bertobat. nah anak-anak, kalau sudah terlanjur jadi anak jelek, anak nakal, disuruh apa anak-anak? Disuruh apa? Bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau sudah lama tidak baca Alkitab, disuruh apa? Baca Alkitab lagi. Kalau sudah lama apa? Tidak buat PR, disuruh buat PR.
disuruh apa tadi? Bertobat. Nggak boleh. Ya wis lah. Nggak dekat-dekat sama Tuhan. Nggak boleh anak-anak ya. Harus bertobat lagi. Nah, ayo lanjut lagi. Nah, selain bertobat disuruh mengaku anak-anak ya. Ayo dibaca 1 Yohanes 1. Baca. Kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Stop. Ada anak-anak, ada manusia yang nggak pernah berdosa? Nggak ada. Kalau bilang saya, berarti bojok nggak? Makanya ini menipu diri kita sendiri dan Tidak ada di dalam kita. Ketika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. ya anak-anak ya. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni. Tapi harus apa? Berdoa mengaku anak-anak. Mau? Nah, karena oleh kematian Tuhan Yesus, lanjut. Nah, ini gambarnya anak-anak ya. Ini gambarnya Tuhan dan manusia. Kenapa kok Tuhan itu Allah Bapa capek-capek mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi manusia untuk menebus dosa? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bisa melupakan cinta pertamanya, anak-anak ya. Hubungan Tuhan dan Adam sama Hawa dulu itu hubungan yang indah, anak-anak ya, pertamanya. Hubungan yang manis. Tuhan itu cinta temen anak-anak ya sama Adam. Lalu hubungan itu retak. Nah, Tuhan tuh pengen kembali lagi anak-anak ya, bisa dekat dengan manusia. Anak-anak mau dekat sama Tuhan? Mau? Nah, sekarang tadi itu pada waktu gempa bumi, Tuhan Yesus mati, tirainya tuh tergerobek sendiri dari ruang suci ke ruang maha suci. Zaman dulu anak-anak ya, itu ruang maha suci itu nggak boleh dimasuki karena isinya itu apa? Isinya itu ada tabut Allah, terus itu tentang kehadiran Tuhan. Manusia nggak boleh masuk. Terus yang boleh masuk cuma imam besar. ya kan pinter, yang boleh masuk cuma imam besar. Karena itu tempat yang sangat kudus, nggak bisa masuk. Sebenarnya bukan nggak boleh masuk, nggak bisa masuk. Nanti kalau masuk bisa mati gitu. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mati, tirainya robek sendiri tadi ditulis ya. Gempa bumi terus tirainya robek sendiri. Jadi hubungannya Allah sama manusia bisa dekat lagi ya anak-anak ya. Ayo kita mau sama-sama nyanyi dulu ya satu lagu ya. Ayo. Ya habis gini selesai kok anak-anak ya. Kita mau nyanyi dulu satu lagu. Siapa yang tahu lagu ini? I love you Jesus. I love you Jesus. I throw up loving
Siap semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Oke? Sudah siap semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. 1, 2, 3, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penebusan-Mu, buat dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang melimpah. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan dengan acara yang lain. Engkau memberkati sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya ada aktivitas ya dari semua duduk dulu. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk buat aktivitas? Sudah siap adik-adik? Nah, yang sudah siap duduk dulu ya. Miss tunjukkan dulu cara membuatnya. Ya, duduk dulu yang tenang. Nggak usah jalan-jalan. Ya, nanti dibantu sama Miss untuk dibagikan ya. Jadi nggak usah jalan-jalan ya. Nah, karena Miss mau tanya dulu. Miss mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak hari ini kita memperingati apa tadi firman-Nya? Oh, ada yang ingat nggak ya? Hari ini tuh hari apa adik-adik? Memperingati apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa tadi? Firman-Nya untuk siapa? Betul, hebat ya. Untuk menembus dosa kita semua. Nah, kita mau bikin sertifikasinya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini kasih contohnya dulu adik-adik perhatikan ya. Ini nanti Miss bagikan kertasnya ini. Ini adik-adik kalau sudah dapat ini, nanti adik-adik dikasih ayat ya. Adik-adik kita tempel dulu ayatnya ya. Nah, ini ayatnya sudah ada stikernya, adik-adik tinggal buka kemudian tempel ya. Nah, ini ditempel di atas ini adik-adik ya. Di atas ini, paling atas. Nah, seperti ini. Seperti ini adik-adik ya. Ya, yang belum dapat nanti ya. Kalau sudah, ini ada garisnya adik-adik ya. Ini ada 2 garis, sebelah sini sama sebelah sini. Adik-adik lipat ke depan seperti ini. Nah, dilipat mengikuti garis ya adik-adik ya. Setelah ditempel ayatnya terlebih dahulu ya. Ada yang butuh ayat? Siapa belum dapat ayat? Miss, ini ayatnya. Nah, yang belum dapat ayat boleh minta sama Missnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik nanti diberi lem oleh Miss ya. Ini diberi lem, dilipat seperti ini. Nah, dilipat seperti ini, kemudian dilem ya. Menggunakan lem seperti ini. Jadi seperti ini adik-adik ya. Bisa ya adik-adik ya. Bawahnya ini diberi lem terlebih dahulu, yang bagian putih. Nah, ini adik-adik beri lem yang bagian putih ini. Satu kan sebelah kiri sama sebelah kanannya diberi lem seperti ini, kemudian dilemkan. Nah, seperti ini ya, bisa jadi ya. Dan dilipat, kanan kirinya dilipat dulu.
boleh minta lagi. Masih banyak kok. Gimana? Oh itu Miss Deborah. Ini Debbie yang minta gambarnya lagi Miss. Yang rusak mungkin bisa minta sama Miss Debbie, gambarnya masih ada. Ada yang minta, ada yang yang salah ya. Tempel apa? Minta Miss Debbie. Oh sobek nih. Bawa dulu ya. Di situ. Ya sudah. Tante, tempel apanya? Ya. Kayak gini ya, Tante. Jadi yang sudah dapat lem, sudah di lem, adik-adik boleh taruh clay-nya itu di tengah-tengah seperti ini, ya. Taruh clay-nya di tengah-tengah seperti ini. Iya, betul. Dibawa dulu. Ya ini ada clay-nya dibuka ya adik-adik. Sudah dapat clay? Sudah dapat clay belum ya? Ini claynya ya. Nah, ini adik-adik clay-nya ditempel, ditaruh aja di tengah-tengah seperti ini adik-adik. Belum dapat anu ya? Clay-nya di tengah-tengah seperti Udah ini. ya? Nah, Ini udah. nih, ini. Nah, Satu ini. Nah, Kathleen, Kristalin udah dapat? Belum dapat? Oh, Kristalin sudah dapat belum? Oh, oke. ya, ditempel seperti ini. Ya, ditempel aja. Saya tubuhnya malu. Ya, belum ya. Makasih ya udah diingatkan. Ini Tuhan Yesusnya. Ya, oh belum dilem ya? Iya. Ya, Ya, kalau sudah jadi tinggal menempelkan Tuhan Yesusnya di atas clay-nya ya, ditempelkan. Tante, ini lemnya. Tante. Kali lem ya. belum dapat ayat lagi. Tante, sudah. Yesus sudah? Tuhan Yesusnya sudah? Ayatnya sudah. Ayo kita berdua. Iya, bisa. Sudah, gambar Tuhan Yesusnya sudah? Belum, belum. Ayatnya sudah belum nih? Ayat? Belum? Tuhan Yesusnya.
Ini. sama ayatnya. Ada yang belum dapat ayat. Ini ada merah-merahnya teman-teman. Ini loh. Boleh dimakan di kamar Joshua. Boneka kaca. Kucap. Nah, itu Dulu, yang sudah selesai dulu ya. Jangan pulang dulu adik-adik. Adik-adik yang sudah selesai duduk dulu. Ayo duduk dulu, jangan jalan-jalan. Lemnya dikembalikan ke Miss ya. Lemnya dikembalikan ke Miss. Sampahnya ditaruh di Miss juga, nggak apa-apa. Sampahnya kumpulkan di Miss juga ya. Sampahnya kumpulkan. Ayo jangan dipanggung adik-adik. Yuk. Nah. Sampahnya kasih Miss. Ya, sampah ya. Adik-adik kalau ada yang sobek boleh kita ganti ya Miss. Miss, adik-adik, ayo duduk dulu. Ayo adik-adik duduk dulu. Ayo Miss duduk. Adik-adik duduk dulu. Miss hitung sampai 3 ya. 1, 2. Siapa yang masih jalan-jalan ya? Siapa yang masih jalan-jalan ya? Belum duduk ya Miss teropong ya. Siapa yang masih belum duduk ya? Ayo ya. 3. Ada cepat ya. Lemnya sudah dikembalikan nih ke Miss. Lemnya sudah dikembalikan. Sudah? Oke. Nah. Oh ada yang belum dapat kue. Tenang Miss masih punya banyak. Ini ya, yang belum dapat boleh minta sama Miss ya. Yuk, duduk dulu. Oke, nah sekarang adik-adik ada yang mau memuji Tuhan lagi? Ada yang mau memuji Tuhan? Loh, mana ini semangatnya sudah loyo semua ya ini ya? Ada yang mau memuji Tuhan lagi enggak ini? Ya, ayo Miss ajak adik-adik bangkit berdiri, kita puji Tuhan lagi ya. Kita pujikan sebuah lagu dulu ya. Dengan Miss Penny ya. Coba Miss pengen tahu ya, Miss pengen lihat adik-adik ini bisa buat kerapnya enggak? Kerapnya ini biasa, nanti boleh dipasang di kamarnya ya. Coba ditunjukkan Miss, kerapnya ini ditunjukkan sudah betul atau enggak bagus kerap.
job. Good job semuanya. Semua pintar. Semua good. Iya. Good. Semuanya pintar ya. Good. Semuanya bisa ya. Adik-adik mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Oh, Kikong. Kikong, gitu ya. Kikong. Oke, kita mau nyanyi lagu Kikong ya. Kikong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya. Kikong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kambing empek-empek, kucing meong-meong, datang leot-leot, leot-leot, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Suara harimau mana? Harimau. Anak kijang menjerit cicit, dan anjing menggonggong. Gimana? Semuanya puji nama Tuhan. Kalau ini krik krik krik, suaranya apa? Kuek kuek kuek, suaranya bebek. Kukuruyuk, suara ayam jago. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan depan lagi ya. Kambing, kucing, kata leot-leot, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Kalau harimau, harimau. Anak kijang menjerit cicit, dan anjing menggonggong. Semuanya puji nama Tuhan. Lagi baca ketiga. Krik krik krik, suaranya kuek kuek kuek, suaranya bebek. Kukuruyuk, suara ayam jago. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Miss minta yang grup ini sampai ke sana, haleluya. Yang grup ini sampai ke sini, puji Tuhan. Siap dulu ya grup ini ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Siap-siap puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang dibalik grup yang sini, haleluya.
sudah terima konsumsi, duduk dulu yuk, kita doa sama-sama ya. Yuk semua, ada yang masih belum terima? Oh, yang belum terima, belum terima. Oke, doa dulu ya. Oke, kita doa dulu ya. Doa dulu ya, semua doa dulu. Jangan bingung, nanti semua pasti dapat. Siapa di sini yang mau 10 dapatnya? Donatnya nanti minta sama mama papa ya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Om hitung sampai ketiga, semua tidak boleh rame. 1, 2, 3, semua tutup mulut ya. Kita akan berdoa. Miss, tolong diberhentikan dulu. Oke. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan, buat berkat firman-Mu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami sangat-sangat berterima kasih ya Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, yang sudah menebus setiap anak-anak-Mu yang masih kecil ini ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sangat-sangat mengasihi kami semua ya Tuhan, dan Engkau sangat mencintai kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan, meskipun kami masih anak-anak yang masih kecil ya Tuhan, tetapi kami boleh hidup ya Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu, untuk terus mengikut Engkau Yesus. Sebab sampai kapanpun ya Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang sudah rela mati untuk kami semua di atas kayu salib ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Biar Kau pimpin ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang sudah hadir pada hari ini ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan kedua orang tua mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan, untuk mereka terus ya Tuhan hidup di dalam rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya Tuhan, mari kita akan sama-sama angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Biar kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Siapa yang mau terus hidup mencintai Yesus lebih dari segalanya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Yang belum dapat tunggu dulu sebentar, oke? Ya, sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Yang belum dapat sudah? Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Kalau turun tangga pelan-pelan ya, turun tangga pelan-pelan ya, nggak boleh kembali ya, turun tangga pelan-pelan ya. Ya, nanti ya.
Saya tidur sampai mimpi yo mangan bola. Tinggal di mana?